Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita bersama ya, dari kita untuk kita di Daily Mindfulness. Oke, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan berlatih nafas in, out. Dengan nafas perut ya, seperti yang diajarkan oleh Sesyung Hengki. Ya, dengan nafas perut kita akan lebih menjadi rileks ya. Oke, nafas masuk perut dikembungkan, nafas keluar perut dikempiskan. Kita hitung sampai 50 ya, seperti biasa. Oke, in, 2, 3, 4, 5, out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. My choice. In, out. Oke, teman-teman semua, kita kembali ke layar. Oke, hari ini kita sharing session nih untuk yang kedua kalinya ya. Yang pertama waktu itu sharing sessionnya oleh siapa? Suci Mary dan siapa ya satu lagi? Ada Asien. ingat nggak? Asien. Asien. Ya, nah kali ini Suci Kali ini Sanding dan Susyung Widodo Susyung ya. Widodo. Wah, luar biasa. Akan dimoderatorin oleh Susyung Hoklai. Silakan Susyung Hoklai. Ya, terima kasih ya Ibu Huileng, Suci Huileng. Terima kasih juga semua teman-teman yang sudah hadir bersama ya malam ini kita sama-sama saling lebih mengenal satu sama lainnya ya sebagai rekan-rekan di grup mindfulness ini. Kita juga terus belajar bersama dibimbing sama Siung Hengki, Siung Agus ya, Siung Rudi, Sece Wileng dan yang lain-lain juga ya. Jadi ada Sagita Sece ya yang kemarin-kemarin ini bagus sekali sharingnya. Jadi nah teman-teman dari malam ini kita ada sesi sharing yaitu dari Siung Widodo dan Sece Santing ya. Yang Sece Santing boleh juga dibuka nih Wajahnya. videonya ya, keluarin ya biar tampil wajahnya ini si Santing nih. Nih. Jadi sesi sharing ini tentunya bukan sharing apa ini aja tapi ada tanya jawab ya gitu ya si Willing ya. Iya. Saya yang sama si Sung Hengki saya nggak lihat tapi tanya jawab oke lah kita akan tanya jawab kita akan nanti Sung Suci juga apa Bapak Ibu yang lain ya boleh juga loh tulis di di chat room
barangkali ada yang mau ditanyakan, begitu mendengar sharing dari Sung Widodo dan Si Chan Ing, terbersit satu pikiran, dia kok begini, kenapa nggak begini ya? Boleh ditanyakan di apa di chat room, nanti bisa saya yang bantu tanyain, atau bisa juga interupsi gitu ya, interupsi boleh kok ya. Ini kita semuanya adalah teman-teman ya. Jadi jangan terlalu formal banget sih gitu ya. Kita feel free aja ya untuk interupsi. Baik, selamat malam Susyung Widodo. Saya kepada Susyung Widodo dulu nih, sesama pria. Ladies first dong, Sesiong. Ladies first ya. Iya Karena saya dong. Cece pria, Saning Susyung Widodo layarnya pria, saya pikir diturunin tuh biar mulutnya kelihatan. Kalau sesama nggak cuma pria, sebatas saya pikir gitu kacamata. ya. Nah, begitu dong Ah, Saja Saning. gitu. Jadi oke lah, nggak Kita apa-apa tadi ya. Jadi permintaan dari Susyung Widodo, ladies first katanya. Nah, jadi ladies Cece first. Saning first ini. Cece Saning ya, jadi ikut mindfulness ini udah berapa lama ya? Tahu nggak? Nah, Ingat nggak? nggak ingat, Mm-mm. tapi juga saya nggak rutin ya, sering-sering bolong-bolong gitu ya. Ya, tapi dari Kayak gigi sejak aja sejak awal bolong-bolong. juga ya, udah cukup lama lah ya, Ya lumayan lah. lumayan ya. Nah, Oke, ya nah saya jadi sih dikenali sama si Jelike, mau ikut nggak gitu. Saya bilang oh boleh. sama Like, Like, Ya, Likenya sendiri jarang ikut ya. Dia yang sibuk mengenalkan, dia tapi mah dia sibuk, sendiri jarang ikut nih. sibuk si Jelike mah. Ya, dia sibuk ya. Tapi Cece Saning nggak sibuk. Sibuknya lain ya, Siung ya. Sibuknya lain. Tapi di tengah kesibukan, Cece Saning masih bisa menyempatkan untuk ikut mindfulness, betul ya? Eh, Sebelumnya sorry Ya, dulu nih, kalau pas lagi kebetulan si Siung Hokla yang ini ya bawa ya, saya suka nggak ini, soalnya kalau Rabu kan suka ada meeting Hasin tuh. iya. Meeting Hasin udah pulang, udah capek, terus di rumah masih banyak kerjaan. Tuh total, udah inget-inget ya, udah lewat gitu. Ya, nggak Ya apa-apa, gitulah. Cece. Itu nggak apa-apa ya. Kita memang juga bukannya orang-orang yang pasti setiap Rabu tuh muncul, belum tentu juga. Barangkali ada kesibukan lain, barangkali ada hal-hal yang lain, nggak apa-apa. Tapi kan artinya si Cesan Ing tetap adalah member gitu ya, anggota di Mindfulness, dan sudah mengikuti beberapa sesi daripada Susyung Hengki, sesinya Susyung Agus. Pernah kan? Pernah ya? Agus Nah, sekali ya. ya. Sesiung Agus sekali. Oke lah ya, sekalipun juga oke, Nah, cukup lah. Nah, apa sih yang mendapatkan dari apa bergabung di mindfulness ini? Temen. hmm, ya, banyak sih ya. Jadi ya saya juga bukan belajar dari yang apa, misalkan sesiung-sesiung itu yang ajarkan. Saya juga belajar juga sama yang sesama ikut ya. Jadi oh saya udah begini begini gitu. Jadi untuk merubah diri sendiri gitu. Ya kayak misalkan saya yang lebih ini, soalnya kalau meditasi saya sampai sekarang belum bisa. Belum ini dah, belum fokus benar, masih berantakan dah. Tapi kalau misalkan yang Sejong Antoni ya, yang ajarkan itu ya. Ya, Jadi ada Sisung Antoni, eh, betul. yang yang I'm sorry, please forgive me itu ya. Hmm, Itu saya hmm. udah ini hampir tiap hari lah saya bacain gitu ya. Nah, kalau misalkan di kereta tuh saya juga suka napas kayak seperti in out gitu ya. Kan Hmm, di kereta kan nganggur tuh. Kalau hmm, lagi bisa duduk, kalau nggak bisa hmm. duduk ya enggak gitu. Kalau duduk ya saya gitu gitu. Nah, itu Oh, kalau yang pas lagi yang uh, I'm sorry itu tempo hari juga saya pernah sharing. Pernah saya tuh waktu nemenin relawan tuh ke Taiwan, itu dia baru di kateter. Jadi dia nggak boleh ikut ikut rombongan. Jadi dia mesti keluarga, tapi karena anak-anak yang nggak bisa, dia dia ajak saya karena dulu suaminya tuh tinggal di seberang, jadi sama-sama besar gitu. Nah, terus dia udah tidur, mendadak saya jantungnya berdetak kencang sekali, sampai ke belakang loh, sampai panas, sampai ke pundak belakang itu, kayak nguap gitu loh. Udah saya bacain aja terus baca, terus baca, terus baca apa sih Baca lama-lama Ci, apa tadi? hilang sendiri. Dibacain apa Hah? sih? Dibacain apa? Tapei Chow. I'm sorry,
please Oh, forgive me, oh. thank you, I love you. Jadi dia sakit. Sece bacain Bukan itu. dia, saya yang sakit, dia baru kateter, dia udah tidur. Waktu di hotel dia udah tidur, saya yang jadi jantungnya berdetaknya lebih cepat gitu loh. Oh, Sece sendiri yang Iya, ada itu waktu itu masalah iya, dengan iya, jantung. Yang nemenin iya, Sece dia juga baru di kateter gitu. betul. Bukannya yang saya temenin, Oh, yang jadi saya Sece yang temenin. menemani Karena dia. Sece yang baru ya, yang lagi sakit jantung menemani orang yang baru di kateter gitu. Wah, ini dua-duanya jadi iya, orang sakit dong kalau gitu ya. enggak, sebetulnya saya nggak tahu saya sakit jantung apa enggak. Oh, Saya orangnya agak aneh. Kayak kemarin ini kapan iya aneh memang lagi nih. sharing itu soal soal itu ya apa MCU ya. Sampai sekarang saya nggak daftar MCU. Jadi banyak orang bilang daftar kan biar bisa tahu gini 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 gitu. Ada lagi gratis. Saya nggak bilang kan dari muda memang saya nggak terlalu ini sama MCU itu. Dan lagi ya ada alasan-alasan tertentu dah yang Oke. saya pikir enggak lah gitu. Ya, nggak apa-apa Sece. Kalau soal MCU kita nggak bahas nih. Tadi Sece baca-baca. Itu yang Sece baca-baca tadi. Please forgive me. I'm sorry. Hmm. Apalagi? Thank you, I love you. Oh, thank you. I love you gitu ya. Please Hmm. forgive me. I'm sorry. Hmm. Nah, itu Sece baca-baca itu ditujukan untuk apa? Jantung pikiran. Ya nggak tahu dah, saya nggak tahu jantung atau Oh, paru-paru. saya paham dah. Jadi si Sung Antoni memang waktu itu memberikan apa bimbingan kepada kita agar kita terus berterima kasih kepada organ-organ tubuh kita, gitu ya. Betul. Hmm. Dan kita meminta maaf kalau kita pernah tidak apa namanya, tidak memperlakukan dengan baik jantungnya, tidak memberi nutrisi yang baik, begitu ya. Kita cuma Betul. tahunya hanya menggunakan. Jadi ketika Setia merasa ada yang kurang enak, Setia terus bacain itu. Ucapan Ya, terima kasih pada organ tubuhnya gitu ya. ya, tapi bacanya campur. Ntar pakai cuman, ntar pakai Inggris Ya nggak gitu. masalah, Setia mau pakai bahasa Brasilia juga, bahasa Rusia nggak apa-apa. Jantungnya ngerti pasti. Ya, nah, karena jantung itu pakai bahasa kasih. Nah, ya bahasa kasih bukan dia cuma ngerti bahasa Indonesia atau cuma ngerti bahasa Inggris atau cuma bahasa Mandarin, enggak, dia bahasa kasih dengan penuh cinta kasih. Sece bacakan tuh jantung ngerti dan ternyata memang ada hasilnya nggak Sece? Ada. Ya, Ada kan hasilnya sebetulnya ya? gini. Apa Jadi tuh? apa? Saya kan ada GERD, Heeh. karena ada GERD. Jadi kan orang bilang kan GERD itu bahaya. Kalau Hmm. lagi dia naik itu kan bisa bisa nggak ngunci paru-paru, bisa ngunci Hmm. jantung gitu kan. Bisa Mm-mm. langsung bye-bye punya itu. Nah, jadi eh, di rumah sih sewaktu-waktu kalau kalau lagi tidur gitu bangun kayaknya berasa gitu kalau lagi ketnyap naik. Tapi ya saya tetap baca gitu. Nah, ya yang paling saya takkan tuh yang waktu di Taiwan. Jadi sampai sampai belakang tuh panas gitu, berasa kayak muap gitu. Nah, jadi saya bacain terus ya sampai sampai dia berhenti sendiri baru saya tidur gitu. Tapi Apanya saya berhenti nggak sendiri? sampai sekarang saya nggak cerita sama yang teman saya yang saya dampingin karena kalau cerita takutnya nanti dia yang jadi takut gitu. Iya. Apa tadi Setia yang berhenti sendiri itu apanya? Nggak berdetaknya nggak kencang lagi kayak biasa aja terus belakangnya ini Jantungnya berdetaknya pundaknya nggak juga nggak kenceng. panas. Jantungnya Pundaknya berdetak. juga nggak Tadinya iya biasa. jantungnya berdetak kenceng sampai punggungnya panas. Oh gitu. Akhirnya panasnya udah nggak terasa panas, jantungnya udah kembali Oke. normal gitu ya, Cie ya. Iya, Ber- jadi berkat bacaan-bacaan tadi itu jantungnya terus kemudian menjadi lebih friendly ya, lebih bersahabat gitu ya. Nggak ya, nggak macem-macem lagi gitu ya si Saning ya. ya. Nah, Mantap, kalau mantap, di mantap. kereta itu kan sewaktu tuh pagi-pagi kan saya belum sarapan. Mm-mm. Ya, karena emang ada mah, ada GERD gitu. Jadi sewaktu kalau lagi bagaimana bisa nggak enak gitu ya paninnya. Nah, ya Oh saya ya ya. itu ikut yang si uh, napas keluar masuk itu. Nafas Kalau keluar duduk, masuk. Ya, ya. jadi kalau tadi Sece bilang saya nggak bisa meditasi, sebetulnya itu mengamati nafas keluar masuk itu adalah meditasi, ya. Jadi Sebetulnya itu kalau pikir itu hari saya pernah pernah ikut training paliatif ya.
di paliatif juga diajarkan loh. Jadi maksudnya Iya. kita diajarkan untuk si pasien. Jadi Hmm. napasnya ke paru-paru gitu. Hmm. Diajarkan tuh. Ya. Jadi waktu pas lagi diajarkan lagi di mindfulness, dia bilang, oh ya ini kalau begitu ini memang benar-benar bagus gitu loh. Ya, bagus ya. Dan memang C. Saning sudah membuktikan sendiri manfaatnya. Oke, baik. Nah, dari teman-teman nih, ada yang mau nanya nggak Mas C. Saning gitu? Ada yang mau kasih komentar atau mau nanya? Sucia Belum ada, Saning, belum hangat ya, nggak apa-apa. Sucia Hah? Saning, saya mau tanya nih. Oh, Ana, C. Wileng mau nanya, silakan. Sucia Saning, sesudah ikut daily mindfulness ini, ada berasa sesuatu yang lebih nggak gitu loh. Misalnya lebih tenang, lebih bahagia, lebih percaya diri gitu. Ya ada sih ya, memang saya orangnya juga sering lihat di YouTube kan ya, sering ya lihat di YouTube. Jadi kalau misalkan di YouTube kan suka ada berita-berita olahraga saya suka ikutin. Ya otomatis ya mungkin setelah lihat ini terus di Daily Mindfulness ada ini ya, mungkin jadi oh ya ini memang bagus gitu. Kita kan nggak tahu kalau yang di YouTube itu benar-benar bagus apa enggak gitu. Oh, Iya. Maksudnya gitu. kanan Sucia Saning. Jadi kalau di sini Sece udah buktikan memang bagus ya dan bermanfaat ya. Ya Jadi, ini baru sebetulnya ya disuruh sharing tuh saya lagi mikir, aduh saya punya perkembangan lebih baiknya tuh masih sedikit sekali ya kayaknya ya. ya, Ya tapi nggak sedikit apa-apa deh. banyak itu persepsi aja Sece. Jadi kalau yang penting artinya Sece membaca tadi sudah terbukti dengan membaca tadi I love you, please forgive me, I'm sorry gitu ya. Thank you, Sece merasa menjadi lebih tenang. Jantung pun menjadi lebih bersahabat. Detaknya menjadi lebih stabil. Kan begitu kan? Ya, betul ya. Betul. Nah, Mm-mm. betul. Ya itu udah penting. Berarti itu sudah nyata bukti bahwa itu bermanfaat ya. Jadi mengembangkan meta ya cinta kasihnya kepada organ tubuh dan terus menerus seperti melafalkannya gitu ya. Nah, itu memang betul-betul sudah dibuktikan oleh si Saning bermanfaat. Baik, ya si Saning Karena istirahat gini, dulu ya. Istirahat dulu. tunggu Saya mau ke sebentar, Widodo. Hah? saya ngomong sama Secie Wileng ya. Ya. Saya tuh ada berapa kali dikenalin ngejum, ntar ada meditasi, ntar apa. Terus saya tuh udah berapa kali tuh paling nggak baru berapa kali stop, nggak lagi, baru berapa kali stop yang temen ini aja nih mindfulness ini, jadi lanjut terus gitu walaupun sering-sering Oh, bolong-bolong tepuk gitu loh tangan ya. dong. Maksudnya Iya, gitu. Jadi iya, saya iya, pikir iya. kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin saya kurang paham ya, Ya. jadi Kalau ya di udah sini itu ya pembicaranya sangat oke ya. Jadi sampai Sisi Saning pun memahami dengan baik gitu ya. ya mungkin lebih gampang ditelaah ya gitu Cerna, ya. Ah, ah, gampang ah. dicerna. Kalau Oke. yang ini kan lebih mendalam gitu, jadi saya bingung Oh, sendiri. kelewat dalam, kelewat tinggi, susah diraihnya ya. Dan lagi Oke. orang-orangnya kan udah pada kenal semua, Di sini ya. ya kan? Udah Jadi banyak yang perasaannya kenal, itu lebih benar-benar terasa lebih lebih dekat ya. bersahabat gitu semuanya ya. Jadi nggak Ya, Ya, rasanya nggak ada narasumber kita kan batasan-batasan lagi, ya? masing-masing punya ciri khas masing-masing ya, punya bidang masing-masing. Jadi eh, kita bisa belajar dari misalnya Sesiung Agus mengenai ini, dari Sesiung Hengki mengenai ini gitu, dari Sesiung Antoni mengenai hal yang beda lagi, dari Sesiung Hoklai lain lagi, ya. Dan kita dapat Sesiung Rudi juga lain lagi. Jadi ini semua variasi ya, dan moga-moga ya semua merasa yang sama gitu penyampaian mereka dengan cara yang apa ya maksudnya yang bersahabat lah gitu.
Jadi kan kita ini pesertanya dari latar belakang yang berbeda-beda nih. Ya, Betul. ada yang serius, ada Hmm. yang mungkin seperti gimana gitu. Tapi ya kita enjoy aja karena memang kita juga nggak ada namanya, oh ini harus dinilai, enggak. Ini harus gini, enggak gitu. Dan setiap ini semua ada jodohnya masing-masing. Kadang-kadang kita dengar dari si A misalnya mengenai pikiran. Saat itu mungkin kita nggak ada yang masuk. Nanti si B ngomong mengenai pikiran, kita masuk gitu. Jadi ya semuanya ini yang bagaimana kita yang istilahnya saat-saat tertentu kita mampu mengosongkan gelas kita dan menampung. Tapi ada saat-saat di mana, oh buat kita mungkin kita lagi nggak fokus, nggak apa-apa juga gitu. Karena kita memang juga nggak punya satu apa yang harus diberi nilai enggak gitu. Enjoy aja, yang penting kita semua ngikutin ini enjoy aja. Jadi jangan ada beban gitu. Ya. Iya, enjoy aja ya. Itu kuncinya memang enjoy aja. Jadi kalau enjoy aja tuh justru kita malah bisa lebih fokus ya. Jadi nggak terbebani, Iya, nggak nggak gimana. Enjoy aja, terbebani. santai, relax, mendengarkan. Mm-mm. Malah jadi lebih masuk gitu ya. Yang Mm-mm. ngomongnya begitu apa gampang aja, ini ada yang ngomongnya dalam-dalam, oh malah nggak bisa gitu ya. Ya memang berbagai faktor lah itu ya. Iya. Mm-mm. Ada ininya sama apa beda-beda. Baik, sekarang kita ke Sesung Widodo ya, udah boleh deh nih ya. Sesung Widodo, apa sih Ya, Siong. yang memotivasi Sesung untuk ikut mindfulness ini dan setelah ikut kok bisa sampai bertahan sampai sekian lama masih nih. Karena Sesung Widodo termasuk orang yang wajahnya sering tampil nih ya di hari Rabu ini. Padahal Sesung Widodo itu kerjaannya juga lumayan sangat Ya, sibuk ya, sampai pulang malam terus. Kayak malam ini juga kayaknya belum mandi nih kelihatannya nih. betul Siong. Baru Itu tuh kan selesai. betul kan? Oke, Ya, coba sharing Sesiung gimana nih? eh bisa ketemu dengan komunitas ini buat saya apa ya, berkah ya, anugerah gitu, karena saya awalnya diajak Ibu Wileng. Ibu Wileng saya kenal udah lama banget ya. Boleh dibilang kalau saya sih nganggapnya Ibu Wileng ini udah kayak orang tua saya sendiri gitu lah. Siapa sih anak yang nggak mau diajak sama orang tuanya gitu kan? Ya, Iya. awalnya begitu. Hmm. Jadi Ibu bilang, wait ayo, ini ada kelas mindfulness gitu kan. Em, Kalau boleh jujur ngomong sih, saya sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Maksudnya soal beribadah, soal meditasi, saya tuh biasa banget. Kebetulan karena saya terlahir di keluarga yang Buddhis, ya seperti beribadah orang beragama yang lain juga. Jadi kenal meditasi pun juga karena beribadah gitu kan. Tiap minggu kita pelihara atau di rumah kita baca doa, baca parita, itu kan biasa rangkaiannya kan ada meditasinya. Sebatas itu saja sih, dan yang sering atau boleh dibilang kita lakukan atau saya lakukan ya meditasinya ya nafas gitu ya. Meski kalau ngelihat apa ya, mungkin dari sharingnya orang yang udah expert, dari buku-buku yang saya baca juga, ternyata meditasi itu kan bukan apa namanya, objek meditasi itu kan bukan nafas aja gitu ya, banyak banget gitu sebenarnya. Soal bahkan makanan itu bisa jadi objek gitu kan. Kalau dulu saya taunya meditasi sebenarnya harusnya, yang saya tahu tuh awalnya meditasi ya hanya duduk diam, merem gitu ya. Ternyata enggak loh gitu kan. Itu saya mulai agak tahu ketika saya udah sekolah. Lalu kemudian saya itu sebelum merit pernah ngikutin meditasi. Eh, saya bukan ini ya, bukan orang yang maksudnya kayak ada beberapa teman-teman saya itu kan saking getolnya meditasi itu sampai ke hutan ke apa itu sampai Hmm. sampai apa ya? Ya ya inilah dia benar-benar mencari sesuatu gitu ya. Meditasinya tuh sampai segetol itu. Kalau saya sih biasa banget gitu maksudnya. Kebetulan aja saya pernah ikut latihan meditasi itu namanya meditasi mengenal diri. Itu di Meditasi apa, Dok? kenapa Bu? Meditasi apa? Mengenal Meditasi diri. mengenal diri Oh, namanya. mengenal diri. Itu MMD sih singkatannya kan. Itu di Wihara Mendut di Magelang, di tempatnya Bante Panya. Tapi yang membimbing itu namanya Pak Hudoyo. Beliau udah almarhum.
Ya, Hudoyo udah almarhum. Ya, Ya, betul. Eh, di situ sebenarnya apa ya, lebih apa ya? Saya bisa lebih melihat bahwa meditasi itu bukan duduk diem merem, bukan. Ternyata di situ juga kita bisa apa? Jalan itu bisa juga meditasi ternyata. Lalu bukan berbaring baring, tapi miring ya. Itu ya juga ada. berbaring namanya, Jadi baring miring. macam-macam gitu. Intinya yang saya dapat dari arahannya Pak Udoyo waktu itu adalah be present gitu ya. Jadi kamu apa, mengamati aja tubuh kamu ini lagi ya, pikiran kamu tuh diamati aja, nafas kamu diamati gitu. Bahkan di meditasi yang itu 3 hari ya sebenarnya, tapi 3 hari nggak full ya karena Jumat sore baru mulai dan Minggu pagi udah selesai. Tapi saya dapat sesuatu bahwa intinya ya kita sebenarnya dalam kondisi apapun selama kita memperhatikan fokus gitu ya dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pikirkan, itulah meditasi gitu kan. Itu yang saya dapat dari Pak Udoyo gitu kan. Meski kalau waktu itu kan kalau nggak salah 25 atau 30 orang gitu ya pesertanya ya. Dan yang Buddhis itu cuman saya sama teman saya berdua, sisanya itu Muslim, Katolik, Kristen, bahkan saya ketemu pastor juga ada ikut meditasi di situ. Mereka biasanya kan sore gitu ya, atau malam gitu lah ya, jam 6 itu ada sesi sharing gitu ya. Karena seharian itu kita sama sekali nggak boleh bicara kan. Jadi benar-benar kita fokus memperhatikan tubuh kita gitu. Nah, di situ banyak tuh yang cerita kalau dia selama seharian itu dapat ini, dapat itu, bisa lihat bintang, bisa mungkin lihat masa lalu dia, apa segala macam. Nah, giliran saya ditanya, kamu dapat apa gitu kan? Saya bilang, saya nggak dapat apa-apa, jujur aja saya bilang itu. Eh, tapi kamu ngerasa tenang? Iya, iya, saya ngerasa tenang, itu aja saya dapat, saya bilang. Nah, itu sebenarnya meditasi itu buat itu, kata dia. Jadi, oh ya gitu ya. Jadi saya bilang, "Ah, saya nggak punya prestasi meditasi apa-apa. Saya juga nggak bisa ngelihat masa lalu saya juga nggak bisa lihat. Saya juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi dia bilang, ya itu sebenarnya meditasi itu mau mau apapun apapun caranya gitu ya, apapun metodenya, intinya adalah ya ketenangan gitu kan. Nah itu pula yang apa ya? eh Ketika sebelum sebelum jauh hari sebelum itu juga saya mungkin mengenal meditasi yang agak dalam mungkin. Sorry ya Susung, saya mungkin ceritanya agak lompat-lompat ya. Tapi Oh, nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak bisa apa-apa. Ya, ya kita dipahami berusaha gitu. menangkap yang lompat-lompat itu Ya, tadi. ketika kayak libur sekolah kenaikan kelas 2 SMA ya, ke kelas 3 ya. Saya itu ikut Pabaja 2 minggu gitu kan. Jadi Pabaja pelajar ya waktu itu untuk ngisi libur sekolah. Eh Selayaknya kayak pesantren kilat gitu ya kalau dibilang gitu, Pabaja itu ya kita kita juga banyak meditasi gitu. Yang saya ingat adalah ketika kita makan ya, karena kita adalah orang-orang yang mungkin dari berbagai macam latar belakang, berbagai umur juga, itu makan kita kan pakai mangkoknya Bante itu kan, yang bowl gede gitu kan, mangkok gede gitu, dan itu kan dari apa ya, dari stainless atau apa gitu kan. Nah itu tuh kita kan dikasih sendoknya juga sendok yang aluminium, jadi bunyi semua, ya kan, bunyi semua, jadi nggak ada tenang-tenangnya itu makan pertama kali itu ketika Pak Baja. Nah sore-sore kita dikasih pengarahan sama Bantenya bilang, oke, untuk makannya mulai besok kita ganti pakai sendok plastik. Nah, ketika pakai sendok plastik itu udah sunyi, udah benar-benar tenang tuh makannya. Jadi nggak ada yang tangtung 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 itu, nggak berisik, itu nggak ada. Nah, Bante cerita sebetulnya mau kita pakai stainless, mau pakai apa, selama kita bisa konsentrasi. Beliau bilang begitu, saya ingatnya nih ya terkait meditasi gitu. Sebenarnya ketika kita makan kita juga bisa latihan meditasi gitu. Saya baru ingat, oh berarti ini latihan mindfulness itu kali ya, saya bilang gitu kan. Jadi saya ingat tuh, makanya saya ceritain di sesi kali ini gitu. Jadi ya sebenarnya meditasi itu dalam keseharian kita, dalam segala aktivitas kita itu bisa kita lakukan gitu. Selama kita fokus, maka juga kan gitu. Jadi Ya, jadi yang Sisyung, ya saya mohon maaf, saya potong dulu nih ya.
Jadi Sesiung kan apa namanya memang udah pernah latihan meditasi ya, terus kemudian ya sampai dengan Udoyo Hubudio kalau nggak salah namanya itu ya. Budaya Terus Bos yang ya, terus kemudian apa namanya Sesiung juga begitu diajak ke apa masuk ke grup mindfulness ini merasa ini memang ada sedikit apa sih namanya ada benang merahnya nih ya dengan apa yang dulu pernah dilakukan. Nah, terus setelah ikut di mindfulness ini dengan apa namanya banyak speaker-speaker kita yang tadi udah disebutin namanya ya Anthony apa ini semua. Nah itu bagaimana apa yang Sesiung apa dapatkan dari sini? Ada nggak sih yang Sesiung bisa ambil manfaat-manfaatnya dari sini? Terus kemudian setelah Sesiung kalau memang ada, apakah juga Sesiung sekarang ini masih melanjutkan meditasinya? ya, kalau yang saya dapatkan sebenarnya banyak ya. Ada hal baru yang apa? Yang saya dapat dengan tadi mungkin Ibu sudah menyampaikan bahwa pembicara di kelas kita kan dari berbagai macam latar belakang juga ya. Mm-mm. Eh, Mungkin yang saya paling paling mengena di saya itu adalah sesinya Susung Antoni ya kalau nggak salah ya. Yang Ya, beliau yang mana cerita tuh? beliau cerita tentang kita itu apa meditasi tapi sambil kita tuh berterima kasih sama hati kita sama mata kita sama Oh, seluruh organ-organ tubuh kita gitu yang ya, ya, ya. jujur aja saya selama ini tuh nggak pernah memperhatikan itu semua gitu. Hmm, Jadi hidup maksudnya kita atau saya nggak pernah betul-betul memberi perhatian ke organ-organ yang disebutkan sama Sosok Antoni itu hmm. kecuali ketika saya sudah sakit gitu kan. Itu baru saya agak Ya, memperhatikan ya, cara cari obat dan sebagainya gitu. Buat saya ya, kayak ya. itu bukan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang spesial gimana-gimana gitu. Ya emang udah selayaknya saya hidup, saya dikasih organ ya udah organ saya berfungsi sebatas itu aja. Tapi ternyata kan eh, ada baiknya juga supaya organ-organ kita juga berfungsi dengan optimal. Ya kita memberi energi yang baik gitu dengan cara berterima kasih dan sebagainya. Sesi itu menurut saya sangat sangat mengena. Itu Menu-menunya yang Sesiung apa ya Syom, dapatkan ya. ya Syom. Ya, jadi memang ternyata ketika sakit katanya tadi Sesiung Widodo baru apa menyadari bahwa saya harus berterima kasih kepada organ tubuh ya karena selama ini udah menggunakannya dan apa namanya organ tubuh itulah yang mendukung kehidupan kita ya kita semua hidup bisa sehat semua berkat organ-organ tubuh yang bekerja dengan baik tentunya kalau organ tubuh bekerja tidak baik dan bermasalah tentunya kita sakit atau punya masalah gitu ya dan selalu harus bolak-balik ke dokter. Nah, jadi ternyata sakit itu juga bermanfaat ya Sesung Widodo ya karena sakit lalu bisa memberikan satu apa ini kepada Sesung Widodo satu apa tuh namanya insight atau apa gitu ya waduh wah Ada sakit ini nih sinyal Syom. iya signal gitu kan jadi Sesung Widodo iya ya selama ini saya belum pernah loh mengucapkan terima kasih jadi kita kangen juga nih berterima kasih kepada Sesung Antoni yang sudah membawakan meta bawananya itu ya meta bawana meditasi cinta kasih yang ditujukan kepada organ-organ tubuh kita. Jadi para teman-teman semua di sini tadi juga Sece San Ing ya sudah mengatakan betapa bermanfaatnya itu ketika dia terus membacakan ucapan terima kasihnya, meminta maaf pada organ tubuhnya ya. Dan itu juga dilakukan oleh Sesung Widodo nih. Dan Sesung Widodo sampai sekarang masih ada aktif kalau boleh tahu tuh meditasi setiap hari atau asal ingat aja atau gimana nih? Em, Apa ya? Kalau saya mungkin tidak tidak setiap hari dalam artian gini sih, Om. Duduk duduk diam mungkin saya nggak lama ya. Paling berapa menit aja gitu ya. Tapi dengan adanya kelas mindfulness ini, daily mindfulness ini, saya sih ngerasa ini jadi kayak pengingat saya untuk latihan. Hmm. Dulu saya mungkin tahu, saya pernah ikut latihan tuh yang ya sebenarnya nggak harus duduk diam itu tadi yang saya udah cerita gitu. Tapi bahkan Ya. ketika Hmm. kita di kantor, ketika kita lagi kerja, ketika kita lagi jalan, ketika kita lagi beraktivitas apapun, itu sebenarnya kita bisa latihan, Berlatih. iya berlatih untuk Hmm. ya benar-benar Mindful.
mindful gitu, dalam arti udah Ya. nggak usah mikirin nanti, nggak usah mikirin yang lalu-lalu udah berlalu, yang nanti kan juga belum kejadian gitu kan. Jadi benar-benar fokus sama yang sekarang dijalanin gitu loh. Menurut Iya. saya Wah, saya mantap. mungkin jadi apa ya, dengan adanya kelas ini itu jadi salah satu pengingat saya setiap kali saya beraktivitas, meski kadang-kala juga itu terlewat atau apa ya gitu. Tapi eh apa ya, sedikit banyak saya terpengaruh lah, dalam artian itu tadi, iya ya, kayak kayak diingatkan gitu lah, kayak ada yang ngingetin di belakang saya gitu, fokus, ini gitu loh. Apalagi kalau kita apa ya, mungkin di kantor gitu kan banyak, mungkin satu belum selesai tapi mungkin 2-3 tugas datang lagi Datang dan lagi. seterusnya gitu kan, itu kan butuh butuh konsentrasi juga gitu. Jadi Ya. kalau buat saya daily mindfulness ini kayak semacam pembimbing saya gitu, pengingat saya untuk ya Hmm, udah, fokus aja sama mantap. apa yang ada di depan mata, gampangannya gitu tuh. Ya. Nah, ya jadi teman-teman semua, ini dua narasumber kita nih ya sudah sharing kurang lebih bersamaan juga ya betapa bermanfaatnya apa yang kita dapatkan di apa namanya di di grup mindfulness ini ya dari pembicara-pembicara kita yang tadi ya kita bilang bukan bilang oh pembicara kita hebat-hebat sampai gimana enggak. Sebetulnya kita juga memang nggak perlu sampai apa tidak harus ya bukan nggak perlu tidak harus sampai pembicara-pembicara hebat baru kita bisa tersadarkan atau kita baru bisa mendapatkan manfaat enggak. Jadi pembicara biasa-biasa aja pun kalau begitu yang dibicarakannya memang pas mengena dengan kita, itu kita bisa ambil manfaatnya. Betul ya, Sung Widodo kayak gitu ya. Cece Santin juga kan begitu ya. Tahu-tahu tak dapat iya begitu dipraktekkan ternyata bermanfaat ya. Nah, Sesung Sece apa Bapak Ibu semua yang hadir ada yang mau bertanya nggak nih sama Widodo Sesung atau Mas Haning Sece atau juga ada bukan bertanya tapi memberikan pernyataan-pernyataan juga gitu. Silakan nih. Ada Pak Adi nih, Pak Adi yang juga apa sering banget nih ya muncul nih Pak Adi. Dia dari apa? Ada Meyung, ada Mary, ada Wichen Secie. Siapa yang mau? Yang tadi Widodo bilang ya, Hmm, terasa bahwa kita ada di dalam satu circle ya, ada di dalam satu komunitas yang eh, apa ya, maksudnya nggak ada sesuatu yang kayak resmi gitu, tapi kita bisa merasakan bahwa oh ya kita punya satu komunitas loh gitu. Ya Wet ya. Saya Iya tambahin betul dulu. Bu, kalau saya sih juga itu apa ya, hmm, mungkin di awal tadi ya sebelum kelas mulai kan kita ada sharing gitu ya. Saya orangnya juga bukan yang kayak tiap minggu harus ke wihara, tiap ini harus ini apa beribadah, buat saya ya enggak. Model saya adalah tidak seperti yang mungkin orang-orang yang setiap saat itu ke tempat ibadah, itu bukan. Tapi eh, dengan meditasi menurut saya dan dengan kita punya kelompok kayak gini ya, makanya circle kayak gini, lingkungan seperti ini, komunitas seperti ini, itu sangat membantu kita untuk berlatih gitu ya. Sama halnya ketika kita punya hobi apa, misalnya lari atau berenang atau apapun gitu kan. Kita ngumpulnya, kita ketemunya kan orang-orang yang sefrekuensi, sehobi sama kita. Sehingga semuanya teman-teman kita juga bisa menunjang atau mendukung hobi-hobi kita. Begitu pula dengan kelas daily mindfulness ini gitu. Makanya tadi dibilang, saya bilang bahwa ya daily mindfulness ini boleh dibilang ya kayak pembimbing saya, seperti kayak pengingat saya gitu. Ayo latihan, ayo konsentrasi, ayo sadar gitu kan. Sama mungkin yang saya rasakan itu adalah makin ke sini kan sekarang makin banyak juga kan kelas-kelas meditasi dan lain-lain gitu kan. Dari yang gratis sampai berbayar. Eh, iya. saya ngelihatnya adalah meditasi kalau yang sepemahaman saya sampai hari ini itu adalah ya be present aja gitu loh. Berkesadaran gitu loh. Jadi berkesadaran sepenuhnya. Kita lagi apa? Oh, kita lagi nulis ya nulis. Kita lagi makan ya makan gitu kan. Makanya Dan itu ya jadi sebenarnya itu yang ternyata yang membuat kita jadi lebih tenang ya. betul Bu, betul. Yang bikin kita nggak tenang karena pikiran kita
yang loncat-loncat, yang pecah-pecah ke sana Iya, sini. yang Mingyur bilang ya kita kayak monkey mind itulah, ya kan? Pikiran kita kan ya emang kayak loncat-loncat ke sana kemari gitu. Iya. Sebentar mikir ini, sebentar mikir itu gitu kan. Itu Jadi sih. intinya kalau kita mau tenang, kita harus being present ya. Betul, Mindful. betul, Bu. Pikirnya cuman fokus, lagi makan, makan. Jadi Hmm, kita nikmati seutuhnya. betul. Lagi nonton ya nonton Ah, gitu. Jadi jangan lagi betul. nonton mikirin urusan ABC itu nanti dulu gitu. Betul, betul, Bu. Itu pula yang saya dapatkan ketika sebetulnya secara nggak sengaja saya ikut retretnya Bang Teti Nathan di Bogor tahun Mm, 2010 tuh kalau nggak salah. 10, Ya. 2010 ya. Nah, saya sebenarnya ikut gara-gara saya mau wawancara Bang Teti Nathan. Mm, Tapi sama panitianya dibilang ikut aja dulu gitu. Tapi saya bilang saya sebenarnya nggak mau ikut gitu. Nah, singkat cerita, intinya panitianya bilang suruh ikut, ya udah saya ikut, tapi dengan kalau saya kan punya punya tujuan saya kan berbeda sama panitia ini kan. Jadi tujuan saya adalah saya dapetin wawancaranya Panitia Nathan. Tapi kalau panitianya ini bertujuan saya biar ngikutin aja meditasinya gitu. Jadi saya sebenarnya nggak konsen di apa retret itu, karena karena saya cuma mikir adalah gimana nih waktunya kapan ini kita wawancara gitu. Hanya itu aja pikiran saya. Tapi di apa di kalau nggak salah 5 hari itu ya, selama 5 hari itu kurang lebih yang saya dapat inti semua dari ajaran Bhante Tinathan juga bilang be present tadi gitu, berkesadaran aja gitu loh. Sama halnya kan dia kemudian dari situ saya berlanjut, saya dapat bukunya dari kakak saya itu eh, How to Eat kalau nggak salah ya. Jadi ternyata makan yang selama ini kita kayak ya udah biasa aja gitu kan. Sama sekali kita mungkin sambil ngobrol, mungkin sambil nonton, sambil lihat handphone apa segala macam. Ih, ternyata enggak loh. Makan juga bisa berkesadaran loh gitu kan. Di buku ini bagus menurut saya. Salah satu bukunya buku Bhante Tinathan yang menurut saya kalau buat saya pribadi itu sangat bagus. Jadi kita diajarin untuk kita tuh jadi tahu apa benar-benar ngelihat makanan kita itu sepenuhnya gitu. Jadi bukan Dan bukan bisa sambil merasakan betul-betul makan apa, rasanya apa gitu ya. betul sih Om. Jadi bukan Hmm. kayak kalau saya ngelihat kadang di warung atau di mana di restoran gitu kan orang sambil makan kan gini aja kan. Makan tapi matanya sambil baca baca Iya, berita atau apa lihat ya sosmed atau apa gitu. iya, Dan iya. itu Kalau ditanya rasanya apa? Enak, ya nggak tahu, udah enak aja ya deh ya. gitu aja gitu kan. Betul. Dan itu saya coba apa ya, nah tularkan ke keluarga saya gitu. Jadi saya sama anak-anak saya bilang kita makan-makan ya, nggak boleh nonton, nggak sambil nonton apa itu mau makan dimanapun keluarga saya begitu sih Om. Jadi Selesai makan barulah nonton gitu ya. iya kalau udah selesai ya nonton nonton aja gitu. Tapi makan ya Oke, udah makan gitu. Jadi sampai baik. habis pokoknya makan. Jadi kita benar-benar bisa fokus gitu sih Om. Jadi Iya, mungkin itu yang saya praktekkan gitu ya di saya maupun baik. di keluarga saya. Jadi kita benar-benar belajar berkesadaran dengan apa yang kita lakukan gitu. Kira-kira begitu. Mantap ya, Sung Widodo ini ya, terus belajar berkesadaran dan ya seperti apa yang selalu diajarkan ya, disampaikan oleh para pembicara kita ya, bahwa kita harus terus berkesadaran dan terus meningkatkan kewaspadaan tentunya ya. Nah, jadi ada suara siapa tuh? Oke, baik. Nah, dari Bapak Ibu Sisung Sece yang lain ada yang mau bertanya, menyampaikan pertanyaan atau pernyataan? Ya, baik. Nah, Pak Adi, gimana? Ya, Pak Malam. Malam, ya. Ya, pendapat saya sama Pak Widodo sama Bu Helen, komunitas yang positif gitu ya. Karena saya membandingkan kalau saya misalnya meditasi sendiri gitu, sampai apa kalau capek atau apa gitu, sakit kepala, tapi nggak hilang-hilang gitu. Tapi kalau ikut komunitas gitu, dengan latihan pernapasan aja ya, sampai hitungan terakhir udah capeknya hilang gitu, seger gitu, terus sakit kepala juga nggak kambuh lagi.
seperti saya pernah sharing juga. Iya. Sebelumnya saya sakit kepala, sering sakit kepala gitu. Oh, minum obat bisa sehari 3 kali gitu. Dan sekarang nggak, sama sekali nggak minum obat gitu. Oh, gitu ya. Saya juga bingung. Hmm. Istri saya juga bingung. Nggak Hmm. salah nih katanya. Nanti gua minum lagi katanya. Tapi enggak. Iya, iya, iya. Itu berarti sekarang Pak Adi juga melakukan meditasi rutin dong? Saya nggak rutin. Nggak rutin? Hmm. Kalau ini aja, kalau misalnya kecapean atau gimana, atau Oh, sakit kecapean terus kepala, duduk sebentar lalu ya meditasi betul, menghitung napas ya. betul. Tapi nggak, Oh, ya itu lama gitu. ya, Lain ya. kalau saya gabung sama komunitas gitu, Lagi pas rame-rame hitungan, di sini gitu ya. ya betul. Nyaman Jadi ya. saya, betul. Jadi saya merasa menyerap energi positif dari ini, gitu, komunitas ini gitu. Ya, ya, Kalau ya, menurut saya gitu, ya, ya. itu aja. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak Adi. Nah, itu dari Pak Adi. Dari Saya yang lain tambahin lagi? boleh. Ya, Sama-sama. boleh dong, Sri Saning. Silakan. Justru saya ingat juga pernah itu hari kan saya juga sharing ya, bahwa saya bilang kalau saya lagi ngegosok gitu ya, gosok baju suka kan gosokannya banyak amat gitu, kapan selesainya. Jadi saya bilang sama itu, saya suka sambil nyanyi gitu loh. Nah, jadi terus si Pak Hengki bilang gini, Sung Hengki bilang gini, nah, ya itu udah apa, mengendalikan gajahnya ya katanya gitu ya. Hmm. Sebetulnya sebetulnya dari dulu memang saya sering begitu. Jadi daripada bengong gitu, kalau kalau kita nyanyi kan kita fokusnya ke nyanyi, sama nyanyi mulut nyanyi, tapi gosok mah ngegosok lebih fokus kan gitu. Tapi nggak kepikir apa-apa. Tapi setelah si Pak Hengki gitu, jadi lebih kita jadi merasa lebih, oh ya kayak gini lebih lebih bermanfaat, lebih mantap gitu loh. Jadi nggak perlu bicara yang oh, yang terlalu gimana, yang banyak-banyak yang ini sekali, tapi di sini banyak kan pembicaranya simple tapi masuk gitu. Maksudnya gitu. Ya, Ya, simple tapi bisa masuk, bisa terserap dengan baik gitu ya. iya, iya, Jadi itu betul-betul mendatangkan manfaat jadinya ya. iya. Luar biasa nih ya Sri Saning ya. Jadi itu lihat Adik mau teman-teman. tambahin lagi Adik. Ya, bagaimana sih, C? Enggak, Adik kayaknya mau tambah lagi, mau ngomong lagi. Enggak. Oh, Adi ada buka mic lagi ya? Enggak. Hmm. Mic-nya ke Hmm. Ya. Jadi Sesyung kalau menurut saya ya, tadi kan Sesyung Widodo kan lagi bilang tuh, meditasi, mindful gitu kan, itu being present. Jadi kalau kita lagi makan, kita amati yang kita makan, kita amati prosesnya. Kalau kita lagi nonton, kita nonton. Nah, sebenarnya sekaligus ini latihan kita melepas juga. Jadi kalau kita misalnya lagi makan, pengen sambil nonton, ya, itu kan kita latihan melepas. Oke, ini kita lepas dulu nih, gitu. Kalau kita lagi nonton TV, terus ada pikiran, oh, saya nih mau begini ya, kemarin ini begini-begini. Nah, itu juga kita sadari ya, itu yang Sesung Widodo bilang kita amati. Aku kan lagi nonton, kenapa aku pikir ini ya? Oke, yang ini tunda dulu nih, dicatat aja. Nanti sesudah selesai nonton, baru kita proses, gitu kali ya. Jadi sebenarnya eh, latihan mindful, latihan meditasi, latihan being present, ya, atau istilahnya here and now itu sekaligus sebenarnya latihan kita juga melepas. Karena terlalu banyak keinginan, terlalu banyak yang kita pikirkan, itu kan kita mesti lepas. Cuman ada satu aja yang kita pikirin. Nah, supaya kita bisa ngelepas, kita cuma bilang, oke,
Nah, tapi nanti aku lupa nih gitu kan. Enggak, kita catat ya, catat. Nanti sesudah ini kita akan follow up itu. Kalau sekarang saya lagi lakukan ini ya saya ini gitu. Jadi ya kita ngomong sama diri kita kayak gitu kali ya. Betul, Bu. Benar kata Ibu tadi yang soal melepas kalau menurut saya. Karena itu pula yang saya anak saya yang kecil terutama ya. Itu kan dia suka nonton kan. Jadi kalau pas jamnya makan, ya saya cuma bilang, "Ayo makan." gitu kan. Tapi dia masih mau nonton. Ya udah, kamu pilih aja mau nonton mau makan, saya bilang gitu. Jadi saya apa ini cara saya ini kasih taunya dia ya seperti itu. Jadi dia juga harapan saya ya belajar ini gitu, memilih juga gitu. Hmm. Ya itu contoh Jadi yang simpel, tapi diberikan kita bisa kebebasan untuk terapin menentukan secara pilihannya detail ya. ya. Iya. Iya, iya, iya. Baik. Nah, Sesiung Widodo, nih ke depannya nih, apa nih harapannya nih di grup mindfulness ini, bagaimana nih kita supaya bisa teman-teman yang lain yang barangkali belum mendapatkan manfaat ataupun yang udah mendapatkan manfaat akan mendapat manfaat yang lebih baik lagi. Saran dari Sesiung Widodo apa nih? Apa ya sih Om ya? Kalau saya pribadi ya balik lagi sih kebutuhan orang kan beda-beda ya Om ya. Kalau saya sih suka kayak yang Sosium Rudi punya materi itu juga saya suka karena usia-usia kita seperti ini nih kesehatan kayaknya perlu banget dijaga gitu ya. Kita nggak ada Materi tentang kesehatan tentang TCM itu ya? Ya betul sih Om. Kalau saya suka juga itu. Hmm. Jadi Hmm. apa usia-usia kita nggak ada pantang makan aja udah bagus gitu sih Om, kan. Jadi Ya, ya. apa ya terkait kesehatan terkait bukan cuma kesehatan fisik kan kesehatan tubuh tapi juga kesehatan mental kan jadi mungkin teknik-teknik meditasi atau sharing-sharing meditasi saya sih nggak tahu ya kalau kita selama ini kan ketemunya kan online kan Hmm. apa misalnya memungkinkan kalau misalnya kita latihan bareng-bareng tapi di Offline. satu tempat ya misalnya sesungguhnya saya kan nggak tahu Ya. gitu kan. Hmm. Eh, Hmm. mungkin itu bisa jadi alternatif juga. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain juga, bisa latihan bareng-bareng juga gitu. Ya bisa one day retreat gitu ya. Ya mungkin seperti itu sih Om. Meski ya itu banyak banyak hal juga yang harus disiapin kan gitu. Nah, itu nanti kita serahkan sama apa ininya nih, founder mindfulness Ibu Wileng ya. Jadi Boleh, boleh. semoga Masukin usul dong kira-kira ya. kalau kita satu hari gitu, di mana mau kita nginep atau Tuh, bagaimana. ada yang lain di sini, ada yang punya usul nggak nih? Tuh, Ibu Wileng membuka pintu nih untuk siapa-siapa Itu yang mau juga memberi udah ada usul. usul sih, tapi begitu ditanya nggak ada yang jawab. Ya, 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 ya. Begitu Sebenarnya ya. kalau saya rasa enjoy ya, kalau apalagi kalau kita bisa ngumpulin semua narasumber ya. Jadi Hmm. nanti gantian gitu. Jam segini sampai segini siapa, jam segini sampai jam segini siapa gitu. Jadi eh, membawakan sesuatu atau kita juga sambil latihan, Ya, betul. combine seperti itu ya. Ya, seperti malam ini kan kita semua berlatih nih ya. Kita semua Ya. berlatih. Heeh. Jadi saling sharing, saling bertanya, saling Mm. berbagi, dan kalau ini berlanjut terus, tentunya semua nanti nih teman-teman semua adalah orang-orang yang mudah sekali untuk diajak sharing, diajak berbicara, begitu ya Sece ya. Jadi bisa jadi narasumber semua juga ini, ya kan? Mm. Iya. Ya, Nanti bukan hanya nextnya siapa sebatas nih pendengar, nextnya? ya. Nextnya siapa nih? Nextnya siapa? Barangkali di sini ada yang mau tanda tangan, mau angkat tangan, saya katanya gitu kan. Nah, kalau Meyung kan udah, Meyung udah, Mary udah, Hui Sece belum, Pak Adi udah belum Pak Adi? Belum. Belum. Ada siapa Meyung, ada Stania, tuh ada Velita, Sece ini. Velita gambarnya apa sih ini? Apa Bumblebee apa ini ya? Apa macan apa tiger nih? Lucu banget nih. Iya. Oke, baik.
Nah, kalau dari Sece Saning, jadi setelah mendapatkan manfaat-manfaat dari pertemuan-pertemuan di mindfulness, berarti Sece Saning akan tetap menjadi apa anggota yang setia dong ya. Setiap hari Rabu muncul dong. Begitu. Ya, sampai saat ini sih belum setiap Rabu. Ya, diusahakan begitu. Nggak usah. Jadi Iya, siapapun yang sharing, jadi saya bisa dengar. Soalnya kayak Rudy juga baru sekali kalau nggak salah saya dengar. iya, iya, Bagus iya. juga baru sekali. Iya, mudah-mudahan kan dengan sering-sering mendengar dari para pembicara ini sharing, berbagi, jadi kita semua bisa mendapatkan hal-hal yang positif, nilai-nilai yang positif, sehingga dalam keseharian kita, kayak tadi Sesung Widodo, dalam kesehariannya dia menjadi mindful. Jadi meditasi bukan hanya duduk saja, tetapi ketika bekerja juga meditasi. Jadi dengan penuh konsentrasi, tidak pikiran tidak melayang kemana-mana, tidak berloncatan kemana-mana, tetapi fokus pada apa yang sedang dikerjakan. Nah, itu kan udah meditasi. Begitu. Jadi kalau sesesan ing umpamanya berbicara fokus, nah itu juga meditasi. Berbicara fokus, tidak loncat sini loncat sono. Ya, ketika apa survei kasus, bertanya fokus gitu kan. Ketika di meeting kasus juga fokus. Wah, itu luar biasa tuh nanti tuh ya. Udah Sesesan ing nggak, ya. Siung, saya nggak, udah bukan ketua lagi sekarang. Iya, bukan soal ketua, jadi anggota pun juga kan suka ikut meeting kan? Masih suka ikut meeting nggak? Ikut. Nah, itu dia. Yang penting kan ikut meetingnya, bukan soal ketua nggak ada ketuanya. Ikut meeting, bukan ketua doang yang harus fokus, peserta juga harus fokus kan? Benar nggak? Nah, Bagaimana kalau orang ikut yang, meeting dengan gembira gitu ya. jadi ikut meetingnya bisa menjaga hatinya tetap stabil, tetap tenang, seimbang nih. Bukannya, waduh, sambil meeting sambil dengerin orang ngomong, terus udah menjudge nih. Ini kok dia Coba begitu sih? Susyung, Aduh, begitu kita sih tanya gitu ya. Hmm. siapa di sini yang merasa dengan sesudah ikutin daily mindfulness ini lebih bahagia, lebih tenang. Siapa ayo? Ayo ngomong. Aku Tuh, Ya Mary Mary, Secetu. baru satu. Jadi Hmm. Widodo ya dok, Saya pasti dong, Bu. dua. Desan Tapi ini beneran ya, bukan Masih bukan masih saya masih belajar. Tapi masih Hmm. belajar. belajar lebih baik lagi. Ya, maksudnya yang bisa merasa, oh sekarang saya kayaknya lebih bisa handle loh, lebih bisa apa bahagia, Loh, lebih itu tadi Secia Saning udah sharing bahwa dengan melafalkan yang seperti Ho'onopono tadi, apa yang pernah diberitahu oleh Sisiung Agus atau Sisiung Anthony Anthony. ya. Jadi, Nah, nah ya, thank you, I love you, forgive me, itu udah mendapatkan manfaatnya sehingga jantungnya terus bersahabat. Ya, tadinya jantung yang berdebar-debar keras sampai tengkuknya merasa panas, setelah dibacain, waduh, jantungku, aku berterima kasih kepadamu, maafkan aku cinta padamu, terus udah merasakan manfaatnya, betul kan? Ya, Jadi nah itu dia. Itu udah sangat jelas tuh ya. Jadi saya juga merasa ya demikian ya. Tadi Susung Widodo waktu sakit dia juga begitu terus merasa menjadi lebih tenang ya. Jadi saya juga merasa ya waktu apa namanya mengikuti sesi meditasi waktu saat itu kan saya ikut juga ya. Waktu saya terus berterima kasih kepada organ-organ tubuh, oh itu rasanya saya sudah menjadi orang yang tahu budi gitu, yang kenal budi. Saya merasa sukacita juga. Oh, ternyata ya dengan mengucapkan terima kasih kepada organ-organ tubuh itu, saya merasa udah eh, menjadi manusia yang udah lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap karena mengenal terima kasih kepada organ tubuhnya. Tetapi memang setelah lepas dari meditasi, lama-lama lupa. Ya, jadi sekarang ada lagi yang mengungkit sesungguhnya Dodo, Santing, saya menjadi ingat kembali dan sekarang saya sudah berpikir bahwa nanti selesai ini saya juga akan melakukan lagi ya meditasi seperti itu. Nah, inilah circle yang tadi Sesung Widodo katakan kalau kita ada di circle ini,
kita bisa terus ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan kita, ada sharing-sharing yang membuat kita, iya ya, saya udah lama loh ya, tidak melakukan pengamatan terhadap pikiran saya. Biasanya berarti selama ini saya, menjadi lengah nih, ya, ngikutin pikiran arahnya mau kemana, kita dibawa kemana. Pikirannya lagi kesel, kita jadi kesel. Pikirannya lagi begini, jadi begitu. Jadi kita terbawa-bawa aja terus, nggak jelas arahnya kemana. Nah, kalau mindful kan menjadi arahnya jadi lebih jelas. Kayaknya begitu ya. Nah, baik, Sece Wileng kayaknya ini kan waktunya juga ya. Jadi kalau dari waktu kita kayaknya udah dekat waktunya. Saya rangkum aja ya, rangkum nih. Jadi dari tadi itu juga yang barusan saya katakan udah sebagian dari rangkuman daripada apa yang Sesung Widodo dan Sece Santing sampaikan, bahwa kita itu harus menyerap ya, bisa menyerap ajaran dan mempraktekannya. Ya, terus kemudian kita juga harus terus menjaga pikiran, mind, agar tetap berada di dalam present, di dalam saat ini. Ya, demikian. Memang sepertinya terlihat mudah gitu ya, tetapi sebetulnya memang juga tidak mudah. Tetapi kalau dibilang tidak mudah, kalau kita mau melakukan, sebenarnya bisa dilakukan. Ya, jadi semua orang pasti bisa kalau memang ada kemauannya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, jangan jangan lupa setiap Rabu kita terus hadir dan kita serap semua yang bisa kita serap ya. Kita ambil yang bisa kita ambil, yang tidak bisa diambil ditinggalkan saja. Take it or leave it, begitu. Saya serahkan kembali kepada Sisi Hileng, Kan-en semuanya. Selamat malam. Ya, Kan-en, Sesiung Hoklai, Sesiung Widodo, Secie Santing, ya, yang sudah sharing hari ini. Terima kasih ya. Kita sama-sama realize bahwa kita ada di dalam satu cycle, di mana ini membantu pada saat-saat keseharian kita di luar. Kita ingat, oh iya, kemarin untuk ngatasin kayak gini, kayak Secie Santing, untuk ngatasin ini, saya harus lakukan ini. Untuk membuat kita yang ditumpuk dengan kerjaan yang banyak, ya, misalnya semua duduk, oh iya, kemarin kita udah bahas tuh ya. Jadi kita harus kayaknya begini. Dan saya harap ini semua membawa kita menjadi batin yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan tubuh yang lebih sehat tentunya. Ya, dan tentunya supaya kita lebih berbahagia. Oke, saya kira hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan udah Lebaran ya? Udah, Bu. Minggu depan kita off dulu ya. Liburan ya. Ketemu lagi sampai minggu depannya lagi, tanggal 17. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Kan-en.